Selamat datang di Romiko. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame-ramenya. Lagi hangatnya, lagi sayang-sayangnya. Oke, next. Kemarin di Surabaya itu rame tuh. Sampai Bu Risma Di rame-rame. Surabaya aja. Di semua Indonesia, di semua seluruh Indonesia. Indonesia. Bahkan di belan Antartika katanya. Yang ikut demo siapa? Demo saya sih. Sama demo. Lu di Demo apa? Online. Iya mau Google Meet. Itu udah drive. Omnibus Law. Yes. Tahu kan? Iya. Tahu apa? Tahu-tahu aja. Kali Walaupun cuma sedikit tahu lah ya di berita-berita. Ya, jadi yang rame-rame kemarin tentang demo buruh dan mahasiswa. Itu sebenarnya menurut saya bagus, kan sesuatu yang baru. Biasanya kan melalui revisi yang begitu panjang. Ini adalah langkah pemerintah sebenarnya bagus, kan karena memotong jalur birokrasi dengan cara omnibus law tadi itu. Betul. Ini kelas politik ya, kelas politik ini. Yang anak hotel angkat tangan. Jadi untuk memangkas aturan yang dianggap memperlambat investasi atau investor, ya toh, yang akan masuk. Jadi dibuatlah omnibus law. Nah, ini juga ada yang sedikit masuk di pasal-pasal kontroversial. Ini sumber dari CNN. Berarti terpercaya ya? Terpercaya. Iya. Harus Bisa dilihat nanti Saya ya sama teman-teman. Tidak bisa. Ini ada Beberapa. beberapa. Yang saya baca ada 8. Yang pertama, pasal 170 RUU Cipta Kerja. Terus yang kedua, kewenangan presiden mengubah UU lewat peraturan presiden ya, toh. Nah, sudah diklarifikasi juga adanya kesalahan pengertian. Karena sebenarnya perubahan undang-undang itu yang berhak itu adalah dari legislatif atau DPR. Ya, toh. Pasal 89.22 tentang masa kerja buruh yang berubah menjadi 6 hari. Berikutnya, pasal 89.20 tentang lembur. Pasal 89.24 tentang upah minimum diatur oleh gubernur. Pasal 89.45 tentang pesangon. Pasal 92 tentang bonus tahunan. Pasal 18 dan 11 yang merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Itu yang kontroversial. Jadi yang bikin agak gaduh ya di situnya juga. Kontroversinya itu di mana, Kak? Kontroversinya itu. Nah, ini ada contoh aja ya, contoh aja di ya ini yang saya tahu itu tentang pengupahan ya yang berubah menjadi 6 hari atau ada yang ngomong harian, ada yang ngomong per jam ya toh. Itu sudah diklarifikasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, itu adalah berita yang tidak benar. Itu adalah makanya rame lah sebelum diklarifikasi sama Bapak Presiden sudah rame duluan, akhirnya sudah diklarifikasi ya. Sudah hoax yang bermunculan. Iya. Ini juga kita mau bahas tentang satu berita mungkin ya, dibilang berita. Yang pertama, karena pasal terlalu banyak jadi nggak dibaca semua, akhirnya timbul hoax. Bener toh? Jadi ketika ya saya sendiri kalau kemarin dikirimi Jerry ya toh, hampir berapa 400 halaman. Mau cek terus ngantuk bro, nggak sampai ente ngantuk bro. 100 gak lucu. Nah jadi akhirnya dengan gampangnya atau dengan mudahnya orang termakan Oleh omongan atau hoax itu. Kalau saya, Pak, menganggap ini sebenarnya gimana nggak orang langsung turun ke lapangan, moro-moro digedok loh. Sebelumnya yang saya tahu ya, Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk UMKM. Kemudian katanya mau ditunda, kemudian tiba-tiba mau disahkan itu loh. Terus kita disuruh baca segitu banyaknya, sumber yang mana juga kita nggak tahu. Ya seharusnya menurut saya ada sosialisasi dulu sebelum sampai ke ranah ketok palu. Itu kan sesuatu yang hal yang final kan. Itu sih kalau menurut saya itu juga menjadi kritik buat saya, buat pemerintah, buat semuanya lah. Kalau membuat undang-undang ya jangan langsung ketok palu. Jangan pernah matikan mikrofon. Kalau kemarin ada salah satu dokter yang
kekeh sekali. Kenapa harus disahkan sekarang kan gitu toh? Ini masa-masa yang sulit buat negara kita gitu. Ya ada urgensi yang lebih penting lah ya, Hmm. kesehatan gitu. Tapi juga ada yang bilang bahwa seperti ini. Karena masa seperti inilah kita membutuhkan banyak investor kan gitu. Supaya banyak terciptanya lapangan kerja. Karena kan banyak sekali orang-orang yang di PHK istilahnya. Karena di PHK bukan berarti nggak cocok sama pendapatannya, tapi ya keadaan seperti ini gitu loh. Penjelasan tentang Pak Jokowi mengenai Omnibus Law, kalau saya bilang sudah tentang klarifikasi kemarin. Tapi ya kembali lagi itu tadi sih, ada penerimaan dari individu masing-masing. Ya toh. Kalau Mas Yo diklarifikasi yang benar seperti apa, tetap aja ngotot gitu loh. Apalagi ada yang istilahnya bermain untuk politik seperti itu. Sekarang tentang perusakan fasilitas umum oleh orang bayaran atau oknum lah saya bilang. Nah ini yang ya saya juga. Katanya kemarin di Surabaya kalau nggak salah di salah satu akun Surabaya ada yang rusak CCTV katanya. Ya, Ada yang rusak CCTV. ketahuan Wajahnya. ketahuan. Lampu merah. Bukan CCTV Ada di gedung depan lah. gedung Grandi kalau nggak salah ya. Yang cukup disayangkan lah ya. Iya. Maksudnya demo ini kan tujuannya untuk mengutarakan aspirasi kan. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas, tapi sayangnya disalahgunakan oleh beberapa oknum. Ternyata yang rusak bukan orang Oh, Surabaya, iya. Orang luar kota. kota yang lain. Jadi ada berita juga kekerasan dari oknum kepada pendemo tentang juga pers juga gitu loh. Aparat ya oknumnya ini. Iya. Ini ada satu cerita sih dari temanku. Jadi Hoax berarti ya. hoax. Ada buktinya sih, ada buktinya. Ada buktinya. Jadi Buktinya di sini. jadi ada salah satu temanku, sebenarnya ada beberapa sih, cuma ada satu yang aku kenal ini. Jadi dia itu setelah demo nih, habis ricu-ricu gitu, habis rame-rame demo, itu tiba-tiba dia hilang. Menurut kabar sih ini kayaknya diamankan sama aparat. Ya nggak tahu di mana. Pokoknya nggak ada gitu, nggak pulang gitu. Terus selang 2 hari kayaknya, 2 hari, kayaknya hari ini deh, hari ini kalau nggak kemarin tuh udah dibebasin. Sekarang udah pulang ke rumah lagi gitu. Nah itu udah dibebasin terus kayak nggak ada keterangan gitu, maksudnya selama kemarin tuh ngapain aja gitu. Aku nggak follow up lagi sih. Ini tuh yang disayangkan sih. Ya semoga itu ajakan aparat. Mungkin lagi pengen ngopi mungkin ya. Semoga tidak ada kekerasan. Siap. Indonesia damai, Indonesia bersatu. Yes. Berani untuk menjaga NKRI. Sudah mati ya, Pak ya. Jaya. Nah, berkaitan dengan TNI tadi. Nah, ini ada juga berita. TNI atau aparat keamanan memberikan fasilitas atau tindakan yang membantu pendemo. Nah, ini juga harus kita beri applause. Dikasih rokok. Kasih makan. Iya. Oh iya. Makan bareng, sholat bareng. Oh iya, ada gitu. Iya. Di story Instagram ada. Tapi kita harus mengapresiasi ya teman-teman dari polisi, TNI. Menurut saya sudah profesional dan mungkin tidak seperti yang dulu-dulu menggunakan kekerasan ya. Karena ya memang ini memang sudah menjadi tanggung jawab dan pekerjaannya dia setiap hari. Kita harus menghargai gitu. Dan harus di satu sisi kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada mereka juga gitu. Apapun alasannya itu tidak boleh gitu. Kita harus mengapresiasi mereka gitu. Bahwa mereka juga kan pengayom masyarakat. Iya, betul. Kalau dari sejarah-sejarah juga kan sebenarnya yang menimbulkan kerusuhan kan bukan aparatnya, bukan pendemo, tapi oknum kan, oknum sebenarnya. Kita nggak bisa menyalahkan aparat salah atau pendemo salah gitu, tapi paling nggak ada oknum dari mereka. Tapi gini gitu. Kak, jangan sampai kita selalu menyalahkan oknum dan oknum ini selalu menjadi tanda petik, nggak tahu siapa. Nah itu harus diperbaiki, jangan sampai ke depan tuh selalu ujung-ujungnya oknum dan kita sampai sekarang pun tidak tahu siapa Kalau yang oknumnya. demo semua oknum gimana? Enggak ada yang demo tapi oknum semua. Kita adukan mereka. Kembali lagi ke Omnibus Law ini. Saya yakin sih, apakah kalian setuju tentang Omnibus Law ini ya untuk istilahnya memangkas satu proses
yang bisa menghambat investasi atau investor untuk bisa masuk ke Indonesia? Kalau ngomong setuju nggak setuju, saya tidak membaca keseluruhan dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir penjelasannya belum ya. Bukan capek juga. Maksudnya begini, kita setuju, tapi atas alasan apa itu seharusnya negara ini memfasilitasi, mensosialisasikan dulu gitu. Agree to disagree katanya. Oh, Balik ke yang awal tadi ya. kembali lagi ya. Sebelumnya itu dijelaskan dulu. Karena seingat saya sebenarnya Omnibus Cipta Kerja ini buat UMKM. Nah kok sekarang ini sampai mengatur klaster-klasternya begitu banyak. Ada perpajakan, ada tentang tanah, perizinan dan perusahaan. Omnibus Law ini sesuatu yang baru, konsep baru di Indonesia ini. Kalau tidak disosialisasikan yang bagaimana, akhirnya munculnya setelah digedok banyak hoax. Karena memang kita belum kapabel untuk bisa tahu apa Omnibus Law itu. Dan saya sih berharapnya kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dan ini masih ada jangka waktu kan, ini kan masih persetujuan DPR dan kemudian harus ditandatangani oleh Presiden. Jeda reses ini saya rasa harus ada penggodokan yang lebih baik gitu loh, sehingga benar-benar undang-undang yang dibuat atau yang sebenarnya bagus Omnibus Law tapi akan benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Menurut saya sih itu sih. Jadi bukan apakah setuju tidak setuju kemudian saya harus ngomong setuju atau saya nggak ngomong tidak setuju dasarnya apa saya belum baca semua. Tapi itu sih menurut saya di dalam masa ini nih menjadi peran pemerintah. Oke, jadi yang terakhir ini memang setiap undang-undang yang dibentuk harapannya adalah semuanya untuk mensejahterakan masyarakat, ya kan? Karena itu tadi ya slogannya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, dan kalau bisa kalau memang negara mau membuat undang-undang lagi ya disosialisasikan dengan baik lah. Jangan diam-diam gitu loh. Diam-diam kalau sesuatu moro-moro besok sudah jadi. Teman-teman semuanya, ini salah satu masukan dari kita, salah satu unek-unek dari kita juga. Semoga kami semua tidak pernah namanya istilahnya memihak salah satu pihak yang disalahkan atau menyalahkan, semuanya nggak ada. Tidak menyalahkan. Ya, kita cuma berpendapat kan ya. Berpendapat. Tidak ada maksud yang lain. Semoga kondisi ini sudah kembali normal, pandemi ini sudah hilang dari bumi pertiwi. Yes. Ya. Semuanya bisa dapat bekerja dengan baik. Yang belum bekerja bisa dapat pekerjaan. Amin. Yang masih jomblo segera disegerakan. Oke. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Vaksin yang sudah digadang-gadang juga sudah ada. Semoga benar-benar bisa. Nggak mahal-mahal banget ya. Iya. Oke semuanya. Amin. Yang terbaik untuk Indonesia lah. Ya. Iya. NKRI harga mati. Yes. Wih. Jaya. Jaya. Oke. PT. Tetap tongkrongin Bromiko Channel. Masih banyak video-video yang lain. Banyak pendapat-pendapat yang Jangan lupa suka, komentar, dan berlangganan. Dan tekan loncengnya biar bunyi. Oke, see you. Bye.